qala ba'dhum, adapun yang lain mengatakan selain daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan sunnah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang bilang gitu. Jadi ada mazhab yang lain takbir Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah gitu. Kemudian dalam mazhab Hanabilah berkata bahwasanya ada satu riwayat mengatakan Imam Hambali ini, kan dua riwayat. Riwayat yang kedua, Imam Hambali menyenangi begitu takbir Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Hadis berikutnya masih berhubungan dengan salat Id, ya. An Amr bin Shu'aib bin abihi, an abihi wa an jaddihi radhiyallahu anhum qala. Dari Amr bin Shu'aib, ya, kemudian dari ayahnya. Nah, dari ayahnya Shu'aib bin Muhammad namanya. Ya, nama ayahnya Shu'aib bin Muhammad. An jaddihi, dan juga dari kakeknya Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Jadi ini Amr bin As itu sahabat Nabi SAW. Ya, ini cucunya yang ngomong nih, cucu Amr bin As. Jadi dia berkata, qala Nabi SAW, Nabi bersabda, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula. Bertakbir dalam salat Idul Fitri itu 7 kali di dalam rakaat yang pertama. Wa khamsun fil ukhra, dan juga 5 kali dalam rakaat berikutnya. Nah, maksudnya rakaat yang kedua. Nah, wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima, dan membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran setelah takbir keduanya itu. Nah, artinya apa? Membaca daripada Al-Quran, ya, pada 2 rakaat itu setelah takbir. Nah, ya, Al-Fatihah diiringi dengan surah, maksudnya seperti itu. Ya. Di sini menyebutkan bahwasanya 7 kali takbir rakaat pertama dan 2 kali takbir pada rakaat yang kedua. Nah, di sini jelas bahwasanya untuk takbir ini, menurut jumhur seperti itu. Jumhur itu ya pendapat mayoritas. Mayoritas ulama berpendapat takbir itu rakaat pertama 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali. Nah, tapi Imam Abu Hanifah dia mengatakan takbir rakaat yang pertama itu, ya, takbir rakaat yang pertama dan diakhirkan pada rakaat yang kedua. Jadi dia takbir dulu rakaat yang pertama, kemudian baru baca Al-Fatihah dan surah. Rakaat yang kedua takbirnya diakhirkan setelah membaca surah. Nah, itu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan di dalam pemahaman mengenai salat. Karena dia punya takwil, ya kan, pakai takwil, menafsirkan, dan juga mereka berfatwa sesuai dengan hadis yang mereka temukan. Nah, di sini jelas bahwasanya, ya, mengenai takbir ini adalah bilangan genap ganjil.
Ya, 7 dengan 5. Itulah ganjil itu sangat disenangi oleh Nabi. Ya, dan petunjuknya seperti itu. Apalagi disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah tu ganjil dan menyenangi yang ganjil. Dan termasuk dibilang atharun azimun fi tadhkir bil wahidil ahad. Nah, jadi bilangan ganjil ini sangat besar pengaruhnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja ganjil, iaitu satu, dan dia menyenangi yang ganjil. Dan sesuatu amal ibadah itu ganjil lebih baik, seperti 7, 5. Kita wirid umum tu, subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah sama, Allahu Akbar. Ditutup lagi 1, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ganjil semua. Ya. Nah, di sini jelas kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dan tak terjadi apa-apa. Nah, mengenai bilangan 7 ini ada rahasianya yang begitu agung di dalam syariat kita ini. Jadi bilangan 7 itu banyak maknanya. Kerana banyak angka-angka 7 di dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, Nabi SAW yang menyuruh melaksanakan takbir ini bilangan ganjil. Rakaat yang pertama supaya apa? Nah, supaya juga kita ingat dalam ibadah yang lain pun ada bilangan ganjil, termasuklah ibadah haji. Tawaf berapa kali? Nah, melempar jumrah, sa'i, itu kan bilangan 7 semua. Jadi banyak sekali yang. Nah, apalagi dibilang, ya, kita harus menyenangi bilangan tersebut karena banyak disebutkan di dalam amalan Islam. Allah ciptakan langit berapa lapis? Bumi 7 juga. Surga berapa derajat? 7. Neraka 7. Ya. Jadi surga ada 7 derajat, neraka juga begitu. Nah, ini kalimat 7 ini banyak sekali rahasianya. Ya. Ya, kemudian kita sujud anggota berapa? 7 juga. Kening, telapak tangan, kedua lutut, kedua 7 juga. Ya. Jadi itulah hikmahnya, banyak kata ulama. Nah, kemudian kenapa ganjil tadi yang pertama 7, yang kedua jadi 5? Nah, pertama 7 itu banyak. Rakaat yang kedua itu dikurangi supaya jangan jenuh, nilainya sama. Begitulah kata hikmahnya. Nabi selalu yang pertama dibanyakan, yang terakhir sedikit. Contoh salat, yang pakai surah rakaat yang berapa? 2 rakaat pertama pakai surah, yang terakhir tidak, supaya lebih ringan terakhir. Itu banyak hikmah. Ya, begitulah. Ya, jadi ibadah ini indah kalau kita mengambil hikmah dari contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, timbul fikih sini. Dalam fikih ini diambilkan hadis ini bahwasanya disunnahkan takbir dalam salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam rakaat yang pertama berapa kali? 7. Yang kedua 5. Itu jumhur ya. Nah, Imam Malik dan Imam Ahmad takbir rakaat yang pertama 7 itu masuk takbiratul ihram. Tuh ada beda lagi pendapat nih. Beda pendapat. Yang kedua, rakaat yang kedua takbir 5 kali. Nah, ya, tidak termasuk takbir berdiri. Nah, berarti rakaat yang kedua utuh 5. Tapi yang pertama termasuk takbiratul ihram. Sedangkan kita tidak. Rakaat yang pertama itu takbiratul ihram tidak termasuk. Itu tersendiri.
Makanya kita diselingi dengan dengan iftitah. Takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak langsung takbir 7 kali, tapi baca untuk apa? Memisahkan. Jadi takbiratul ihram itu tidak termasuk takbir yang 7 itu. Nah, dipisahkan, makanya pakai iftitah. Dia jelas sekali perbedaannya. Ya. Imam Syafi'i 7 rakaat yang pertama tidak termasuk takbiratul ihram, dan juga 5 kali dalam rakaat yang kedua tidak termasuk takbir berdiri. Takbir intikal tidak masuk. Sujud yang kedua, rakaat yang kedua, bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar. Ini takbir intiqal, takbir perpindahan dari sujud yang kedua masuk rakaat yang kedua. Ini tidak dihitung dalam takbir yang 5 kali rakaat yang kedua. Nah, jelas ya? Nah, jelas. Ini kita langsung ambil hukumnya nih ya. Hukum di sini banyak sekali. Abu Hanifah beda lagi. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan yakni 4 kali takbir bersama takbiratul ihram rakaat yang pertama. Nah, jadi Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi di mana? India, Pakistan, Turki, Afghanistan. Itu mayoritas tuh mazhabnya Imam Hanafi. Mereka berpendapat ikut Abu Hanifah bahwasanya takbir rakaat yang pertama itu adalah 4 kali, tapi termasuk takbiratul ihram. 4 kali. Ini kita bahas ya, jangan ikut. Ya. Jadi kalau ikut bingung pula, apalagi jadi imam. Ya. Ya. Kemudian takbir ruku pada rakaat yang mana tadi ya? Rakaat yang kedua. Jadi takbir ruku sudah termasuk pada rakaat yang kedua. Jadi sama-sama 3 kali dia. Rakaat yang pertama masuk takbiratul ihram, rakaat yang kedua masuk takbir ruku. Berarti 3 kali. 3 rakaat pertama, 3 kali rakaat yang kedua. Yang jelas kita kembali kepada mazhab Imam Syafi'i yang kita ikuti bahwasanya rakaat yang pertama takbir 7 kali dan tidak termasuk takbiratul ihram. Rakaat yang kedua 5 kali tidak termasuk takbir berdiri. Dari rakaat yang pertama masuk rakaat yang kedua. Jadi bersih ini tersendiri ini 7 dengan 5 kali itu. Adapun sambung menyambung antara takbir tersebut, jelas ulama berpendapat bahwasanya dianjurkan sambung menyambung takbir, tak boleh berhenti. Nah, tapi di antara takbir tersebut apa yang diucapkan khilaf. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad di antara takbir-takbir tersebut, membacanya jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Namun yang terbaik membacanya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir 7 kali. Ya. Tasbihnya itu berada di antara takbir. Ingat, sebelum takbir tidak ada tasbih. Sesudah takbir yang terakhir pun tidak ada tasbih. Kapan tasbihnya? Dia berada di antara takbir. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan takbir. Maka tasbihnya di tengah-tengah tadi. Allahu Akbar. Takbiratul ihram, baca kita. Ini jangan dihitung. Kemudian baru takbir yang 7. Mulai takbir dulu, jangan tasbih. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Imam Syuyuti dibilang boleh menambah la haula wala quwwata illa billahil azim. Boleh, tak masalah. Tapi yang masyhur ini ada.
Takbir lagi, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Jadi di antara takbir tadi itu ada tasbih. Terakhir yang ketujuh, Allahu Akbar, tutup. Tidak ada tasbih setelah takbir yang ketujuh. Jadi kalau kita hitung ya, jadi tasbih berada di antara takbir. 7 kali takbir rakaat yang pertama, berarti tasbih berapa kali? 6. Rakaat yang kedua 5 kali takbir, tasbihnya berapa? 4. Nah itu dia. Ya, jangan keliru kita tu dah. Itu harga mati dia tu dah. Harga mati bah. Bukan NKRI ya. Susah juga. Harga mati itu cuma satu ya, la ilaha. Itu harga mati itu. Mudah-mudahan mati bawa kalimat itu. Adapun NKRI, kita cinta tanah air, itu sudah pasti. Ya, tak ada. Kalau orang tak cinta tanah air itu cacat iman dia. Ya, cacat iman dia. Nah, kita cinta negeri sendiri pasti itu dah. Jangan berlebihan bilang harga mati. Harga mati itu tetap kalimat tauhid. Nah, itu. Ya. Ya, kemudian waqala ba'dhum, adapun yang lain mengatakan selain daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan sunnah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang bilang gitu. Jadi ada mazhab yang lain takbir Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Gitu dia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu gitu. Kemudian dalam mazhab Hanabilah berkata bahwasanya ada satu riwayat mengatakan Imam Hambali ini kan dua riwayat. Riwayat yang kedua, Imam Hambali menyenangi begitu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa sallam. Macam-macam. Ya, kita kaji mazhab ni macam-macam. Cuma kita kembali, maksud katakan kita ni udahlah, jangan pusing-pusing ikut mazhab, ikut Imam Syafi'i. Udah, kita dah salah satu arah sudah. Ya, jelas bacaan yang sering kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu, itu tasbih yang dibaca di antara takbir. Ya. Jumhur berkata lagi bahwasanya ala raf'il yadaini fi kulli takbiratin, disunnahkan mengangkat kedua tangan setiap takbir. Abu Yusuf dan imam yang lain, Abu Yusuf ini murid Imam Hanafi, dia bilang tidak sunnah mengangkat tangan kecuali takbiratul ihram. Takbir yang 7 tak sunnah angkat tangan. Kalau kita sunnah angkat tangan. Ya. Jadi begini, cara angkat tangannya nih. Ini angkat tangan ini pun mau belajar kan? Kita wajah itu wajah dia terus sampai wa minal muslimin. Nah, sekarang angkat tangan. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Gitulah deh sampai 7 kali. Jangan buat begini ya, memahami. Allahu Akbar baca kita. Wa minal muslimin. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah, tak pakai lepas lagi tangan tu. Ya. Jangan pakai lepas ke tangan tu. Jadi begitu dah. Allahu Akbar takbir, angkat. Allah, dah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah, subhanallah, alhamdulillah. Allah, itu dah makruh. Ya, makruh.
Ya, maka saya katakan takbir itu. Ya. Ya. Ya, sekiranya sampai situ dulu. Masih ada sedikit yang masih sampaikan. Tapi pertanyaan silakan. Dan dapat dipahami. Bagian kau laban dia membaca dalam kita itu langsung Allahu Akbar itu langsung sama kabira saja. Tidak diulang lagi Allahu Akbar kabira itu bagaimana Ustaz? Ya, tidak lengkap atau wasilah. Itu iftitah bukan dari Nabi tapi dari sahabat Nabi SAW. Ya, dari sahabat Nabi, tetapi ditanggap oleh Nabi dengan baik, masya Allah. Ya. Setelah takbir Allahu Akbar, nah, Nabi kan membaca wajah itu wajah ya dan sebagainya. Allahumma ba'id baina wa baina khataya kama, terus sampai pada dua macam iftitah ya. Nah. Lalu sahabat bacanya tersendiri setelah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, lalu Nabi bertanya, Nabi berbalik menghadap sahabat. Nabi tanya, ya, siapa yang tadi di belakang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan ini tidak dipakai oleh Rasulullah dalam iftitah. Ingat dulu, Nabi tidak buat. Kalau Nabi tak buat bukan berarti jelek. Nabi tidak buat itu. Nabi bertanya dengan sahabat, siapa tadi yang mengucapkan doa tersebut dalam iftitah? Jadi yang membaca angkat tanganlah. Ana ya Rasulullah, aku. Faqad futihat abwabus sama. Sungguh kata Nabi, ucapanmu tadi itu membuat terbuka pintu langit, kata Rasulullah. Ya kan? Jadi sahabat berbuat amalan yang dia tidak dapat berita dari Nabi, tapi dia buat. Nah, tapi respon Nabi, masya Allah, aku telah melihat sungguh telah dibukakan pintu langit dengan ucapanmu itu. Nah, makanya jadikanlah sunnah di dalam iftitah, dikumpulkan, termasuk iftitah kan banyak. Nah, maka digabunglah dengan iftitah wajah itu wajah ya tadi itu. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Ada juga ulama menambahkan inni wajjahtu wajhiya, mempertimbangkan ada hadis yang lain. Nah, jadi itu penggabungan iftitah dari sahabat dengan iftitah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digabung jadi satu. Nah, jadi kalimat yang benar itu dimulai dari Allahu Akbar kabira, dan Allahu Akbar kabira itu ya, itu terpisah dengan takbiratul ihram. Jangan digabung. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tidak usah begitu, pisahkan. Takbiratul ihram lain. Nah, iftitah itu pun lain. Nah, jadi dipisahkan. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Baru iftitah itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati sampai wa ana minal muslimin. Itu yang benar di situ itu. Ya. Yang takbir jatuhkan tangan. Kita salat jenazah. Jenazah kan begitu juga. Sama. Ada juga jatuhkan tangan. Tak perlu jatuhkan tangan salat jenazah. Sama itu salat jenazah. 4 kali. Ya. Usalli ala hadzal mayyit arba takbira fardhu kifayah imaman atau ma'mum lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Al-Fatihah sampai waladhdallin. Allahu akbar. Baca salawat fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Baca
khusus mayat Allahumma fillahu warhamhu sampai wa ana minal sampai terakhir ya. Kemudian Allahu Akbar. Ya, Allahumma tahrim ajrahu sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap gini. Salam tangan tetap gini. Nah, jadi takbirnya bukan begini ya. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah sampai waladhdallin, lepas tangan. Allahu Akbar, baca salawat, lepas tangan. Allah. Dari sini ini gini, Allahu Akbar. Kitab tak nyebutkan lepas tangan lu baru angkat lagi, lepas tangan lu baru angkat lagi, tak ada. Nah, makruh, tidak batal, cuma makruh, mengurangi fadilah. Ya, jadi bisa dia lepaskan langsung Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar. Salam, tangan tetap gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap nih. Nah, kemudian baru doa. Kalau tidak pun selesai. Nah, ya. Kalau lebih berarti jamaah. Kalau satu orang, ya satu orang. Nah, tanya hati dari rumah, mau ziarah kuburan siapa saja, orang tua, paman, bibi, nenek, kakek. Oh, lebih dari satu jamaah. Boleh jauh-jauh. Kan pisah nih. Nah, paman adalah 10 meter ke arah sebelah kanan. Kemudian kakek depan kita ini ayah dan ibu. Ya kan, saudara kita ada di arah sebelah kiri cuma agak jauh. Tidak perlu kita datang satu persatu. Duduk aja situ. Nah, cuman kita dahulukan orang tua langsung kan. Nah, kemudian ya kita Fatihahkan semua itu, kita jamakkan dia. Nah, kita baca di situ. Kita capek jalan jauh-jauh dulu. Dia roh tu cep itu roh. Sebentar ya datang. Lokasi berbeda Ustaz. Lokasi berbeda. Kalau lokasi berbeda lain. Kalau situ dia sama dia datang. Kemarin ada saya sampaikan, ya kan? Nah, seorang hamba yang saleh tadi bermimpi dengan ibunya. Dikirim Al-Fatihah, dia ziarah. Dia tanya sama ibunya dalam mimpi, "Bu, aku ziarah gimana? Tahu ke ibu aku datang? Kau masuk pintu gerbang dah aku pandang," kata dia. Masuk pintu gerbang makam kubur itu dah aku pandang, kata dia. Apalagi kau berjalan menuju kuburan aku. Nah, jadi nak masalah duduk di situ. Walaupun paman, bibi, kakek itu ya adalah jarak dan begitu jauh. Udah duduk satu tempat ya. Baca semua itu. Saya begitu. Kubur Sungai Bangkong itu semua keluarga situ. Dari mulai saudara saya, paman, bibi, kakek, nenek semua situ. Udah duduk lah. Kuburan ayah kan, Fatihah kan, jangan semua. Pulang. Udah semua dibaca Al-Fatihah. Baru tahlil. Ya, baru baca tahlil. Nah, kalau kita khusus satu orang, ya satu orang lah. Tak boleh jamaahkan doanya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi. Perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Oh, cuma dua orang tua saja, bapa dengan ibu. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afanhuma. Oh, jamak ni lebih dari dua. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim. Gitu. Itu yang membedakan. Jadi tanya diri kita mau ziarah ni satu orang atau lebih? Nah, lebih, jamak lah tu. Ya, jamak kan. Ya. Waalaikumsalam. Cuman kurang afdal. Nah, kurang afdal. Yang paling bagusnya dengan lisan. Kenapa itu yang dicontohkan Nabi SAW? Kalau kau datang ke kuburan kata Nabi, ucapkan Assalamualaikum darakum min mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, itu kata Nabi, ucapkan. Nabi tak nyuruh dalam hati, tapi kata ulama dalam hati pun dia dengar dia. Artinya dia tahu maksud kedatangan kita. Nah, tetapi yang terbaik lafazkan dia. Ya, lafazkan dia. Itu kena sunnah dari Nabi itu dengan lafaz. Nah, kalau kayak misalnya kita ziarah wali songo Ustaz kan,
Nah, setelah selesai itu kan karena kita diam sendiri, kemudian kita berdialog dengan mereka. Apakah kita ucapkan dengan suara pelan atau cukup dengan hati nurani? Kalau itu lain. Kalau untuk ziarah makam wali lain. Itu tak bisa dikatakan ziarah umum. Pertama kita balik salam dan sebagainya. Nah, setelah itu munajat dengan Allah, minta dalam hati. Bahasa hati diketahui Allah dan diketahui wali Allah. Nah, itulah ini orang khusus lah kan. Jadi kalau ziarah makam wali itu dosa ngomong dulu ya. Beri salam dalam hati dia sama dia. Dia pun pakai bahasa batin. Nah, maka wali dengan wali pak kadang tak ngomong, dia duduk ya ambil pandangannya. Dia dialog dengan hati, dah selesai. Bisa lah tu. Nah, ya. Jadi ada orang yang belajar cuma main pandang ya. Main pandang ya. Jadi Habib Mahdi itu, Habib Mahdi Segaf itu. Maaf, Habib Segaf bin Mahdi itu, bin Syekh Abu Bakar, dia bilang, aku ketemu guruku di Irak, kata dia bilang, tidak ada dialog ngomong, cuma dipandangnya. Setelah itu selesai, bisa. Besok kita lagi dipandangnya. Itulah pakai bahasa hati, Bang. Nah, itu lain. Ini kelas-kelasnya lain, bukan kelas kebanyakan. Nah, ya. Jadi makanya para wali pun kalau ziarah makam wali banyak diamnya duduk. Jadi pakai bahasa batin. Kalau kita belum lah macam itu. Nah, kita pakai syariat. Bagaimana? Pakai ucapan. Doanya pun pakai ucapan. Pakai salam pun pakai ucapan. Nah, itu kita kebanyakan. Karena itu contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam di Surabaya tak ada ngomong. Pakai peluit ya. Abah anda pakai peluit, Syekh Nazim pun pakai peluit ya. Yang duduk situ bingung apa ni? Nah, itu bahasa sufi gitu. Isyarat-isyarat dipaham. Nah, cuma kita tak paham. Nah, makanya untuk para aulia ni, maaf, bahasa peluit dipaham, bahasa binatang pun dipaham. Bahasa binatang dipaham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani atau yang belum akil bani. Jadi hukumnya seperti apa? Yang kedua, kalau kita berziarah ke makam orang tua kita, terus kita niatkan juga berziarah kepada penghuni kubur di situ, bagaimana hukumnya? Atau kira-kira untuk mereka itu apakah boleh juga kita berziarah untuk semuanya di samping? Sekalian maksudnya kita bahasa kita kepada orang tua juga kepada kaum muslimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam umum tu, keseluruhan. Masuk pintu gerbang di perkuburan, di makam itu, beri salam secara umum. Assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Salam kepada kawai perkampungan orang mukmin. Ini kampung tu, ramai tu. Nah, kita beri salam tu jamak. InsyaAllah kami akan menyusul kalian. Begitu kita beri doa salam umum, dapat pahala dah tu. Dan dia pun senang doa dari kita itu. Salam kan doa. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau kamu sulit untuk mencari kalimat dari Nabi, cukup kamu masuk kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Udah begitu ya, kau sudah mendapatkan pahala sebanyak orang kubur yang kau beri salam. Itu udah doa itu. Nah, baru kita berjalan menuju kuburan yang kita maksud. Nah, sampailah kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai di kuburan dimaksud orang tua. Nah, panggil orang tua. Assalamualaikum ya walidi Muhammad bin Husain. Salam wahai engkau wahai ayahku Muhammad bin Husain. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Bahasa Arabnya, yaghfirullah lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kemudian duduk. Baru baca Yasin. Itu adabnya. Nah, setelah baca Yasin tadi itu kita baca doa, ya Allah sampaikan pahala baca Yasin
Awalnya sama qara' min surat Yasin ila ruhi walidi Muhammad bin Husain. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Kan khusus. Kemudian Allahumma fir lahum warhamhum, baru minta ampunkan semuanya. Udah masuk dapat pahala gitu, besar pahalanya. Dan memang kita jamakkan setelah itu, pertama khusus orang tua, kemudian jamakkan kepada yang lain, kita doa. Nah, itu namanya adab dalam ziarah, dan dia pun mendapat bagian semuanya. Nah, saya kadang bawa anak saya sekolah itu melintas lewat kuburan juga. Kan bawa main juga. Kalau Pemirah itu saya ambil jalan di samping kantor kelurahan itu, nah, terus keluar masuk gang, apa lupa saya, pas kuburan itu jalan. Saya beri salam, anak saya ketakutan. Lewat di kuburan itu, beri salam nak. Beri salam, assalamualaikum. Pengikut ada, beri salam di kuburan. Kenapa saya amalkan begitu setiap di kuburan? Seorang yang punya kebiasaan rumahnya dekat dengan kuburan, setiap dia menuju dari rumahnya menuju ke masjid lewat kuburan, dan dia selalu memberi salam kepada ahli kubur, baik pergi ke masjid ataupun pulangnya. Nah, pas satu saat dia lupa beri salam mendoakan orang kubur, malam dia mimpi orang kubur datang. Terkejut dia, kau ni siapa? Aku ahli kubur. Oh, ada apa? Kemana doamu? Gitu. Yang selama ini kau ucapkan. Itu Pak. Jadi orang kubur itu kata Nabi seperti orang yang tenggelam. Ya, dia mengharapkan doa-doa dari karib kerabatnya. Nah, kata dia bilang yang mimpi semenjak itu tak pernah lagi aku tinggalkan gitu. Banyak. Bukannya susah lewat assalamualaikum ya ahlul kubur, al-fatihah, udah. Itu ya cuma diamalkan. Bukan lain. Salam kepada kau ahlul kubur, al-fatihah, al-fatihah itu dia lah tu. Bukannya berat. Al-fatihah itu 7 ayat dia. Tapi dia mendapatkan fadilah sampai dia nagih. Minta mana doa, berarti besar pengaruhnya. Cukup Al-Fatihah.